Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya teman-teman. Iya. Perkenalkan, nama saya Sarmia, NPM 4318500-167 dari Prodi Akuntansi. Kebetulan saya mendapatkan tugas dari dosen Etika Bisnis dan Profesi Ibu Eva. Ya, di sini tugasnya adalah menelaah kasus pelanggaran GCG. Kebetulan saya ambil kasusnya Perum Jasa Tirta II. Ya, alasannya karena memang nggak boleh kembar sama teman-teman gitu. Ya, sedikit informasi ya. Perusahaan Umum Jasa Tirta II merupakan badan usaha milik negara di mana fungsi dan tugasnya adalah menyelenggarakan atau menyelenggarakan pemanfaatan umum atas air dan sumber-sumber air serta melaksanakan pengelolaan daerah aliran sungai seperti itu. Nah, kita langsung ke kasusnya aja ya. Ya, perkara ini bermula pada tahun 2016 atau setelah Bapak Joko Saputro, kalau nggak salah namanya, diangkat sebagai bos Waduk Jatiluhur. Atau saat itu beliau adalah direktur utama dari Perum Jasa Tirta II. Ya, saat itu Joko memerintahkan relokasi anggaran pada pekerjaan pengembangan SDM dan strategi korporat yang awalnya senilai 2,8 miliar menjadi 9,55 miliar. Anggaran tersebut terdiri dari perencanaan strategis, korporat, dan proses bisnis senilai 3,820 miliar. Selain itu, Joko juga mengubah anggaran perencanaan komprehensif pengembangan sumber daya manusia dari Perum Jasa Tirta II sebagai antisipasi pengembangan usaha perusahaan menjadi senilai 5 miliar 730 juta rupiah. Perubahan anggaran ini diduga dilakukan Joko tanpa adanya usulan baik dari unit lain dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Padahal kita tahu ya teman-teman, saat suatu instansi atau suatu pimpinan melakukan perencanaan anggaran untuk pengadaan barang milik negara, tentu ada peraturan-peraturan yang mengatur. Salah satunya Peraturan Menteri Keuangan nomor 150 di tahun 2014 atau Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014. Di sana mengatur tentang pengelolaan pengadaan barang. Harusnya aturan itu dilakukan secara benar dan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, kita lanjut ya. Dalam proyek pengadaan jasa konsultasi itu, Joko justru mengarahkan pihak-pihak tertentu untuk menjalankan program, termasuk di dalamnya adalah menyusun revisi rencana kerja triwulan tanpa didasari usulan yang berjenjang. Ya, tanpa didasari usulan yang berjenjang, tentu menyalahi aturan yang ada. Ya, pihak-pihak yang terkait ya diantaranya adalah Ibu Andri Rini Yaktiningsasi, Andri Jayanto, Esti Pembangun, Endar Tadwi, dan Sutisna. Diduga telah melakukan korupsi pengadaan jasa konsultasi di Perum Jasa Tirta II pada tahun 2017 dan ditaksir kerugian negara mencapai 4,9 miliar. Iya, kita baca sekilasnya aja ya. Nah, terakhir, Joko sendiri telah dieksekusi ke Lapas Sukamiskin pada awal Februari tahun 2021 lalu. Di lapas khusus koruptor itu, Joko menjalani hukuman 5 tahun pidana berdasarkan putusan Mahkamah Agung. Seperti itu teman-teman. Jadi kasusnya bisa dibilang ini kasus yang mangkrak ya. Di tahun 2016 kasus itu ada sampai tahun 2017 kemudian ditetapkan tersangka
Dan tahun 2018 juga kalau saya nggak salah dengar ya, Ibu Andri Rini juga dinyatakan sebagai tersangka. Namun dalam rentang waktu yang begitu lama sampai saat ini, kabar terakhir yang saya dengar adalah Ibu Andri Rini baru ditangkap. Jadi ada sekitar ya dari tahun 2018 sampai tahun 2021, itu jarak kurang lebih 3 tahun. Itu termasuk sangat ya lumayan lama lah ya kasus itu diusut. Ya mungkin karena kasusnya overload dengan kasus-kasus yang lain, jadi mungkin baru bisa ditangani atau baru diusut seperti itu. Ya, jelas ya dari kasus ini, jelas kasus ini sangat melakukan pelanggaran terhadap GCG. Ya, ini ada pernyataan jaksa ya. Perbuatan Joko bertentangan dengan peraturan pemerintah BUMN nomor Per 01/MBU garing 2011 kunci nomor Per garing 09 garing MBU garing 2012 tentang penetapan tata kelola perusahaan yang baik dan pedoman etika dan tata perilaku di lingkungan PJT 2 dan peraturan direksi nomor 1 garing DUR garing 16 garing PRT garing 2017 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di PJT 2. Seperti itu teman-teman. Ya, tidak bisa dibenarkan ya ketika suatu tindakan merugikan negara, menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, di mana dia memanfaatkan kewenangannya, memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri, tentu tidak bisa dibenarkan. Dan kita tahu bahwa prinsip-prinsip dari GCG atau prinsip dari tata kelola perusahaan yang baik, salah satunya adalah transparansi. Maka ketika kita akan mengadakan suatu pengadaan barang atau kita melakukan suatu tindakan atau memutuskan suatu perkara, maka kita harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Sebisa mungkin kita tidak memberikan atau kita tidak memberikan dampak yang buruk bagi negara ataupun orang lain, seperti itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan teman-teman. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.